Atau ternyata orang yang sampean ikuti itu bukan menjadi imam, jadi makmum, ikut kepada orang lain, sampean ikuti. Maka sholat sampean harus mengulang. Banci yang muskil tadi tidak boleh berjamaah atau ikut sholatnya kepada orang yang perempuan. Wala bimuskilin lan ora sah meloke wong wandu muskil kelawan wong wandu muskil, padha wandune padha muskile, padha gak jelase. Enggak boleh yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Enggak sah sholatnya. Karena apa? Padha-padha gak jelase. Bisa jadi yang makmum ini laki-laki, yang jadi imam perempuan. Itu yang nggak boleh, nanti nggak jelas ya, nggak ada kepastian, ya. Ya, itu nggak boleh. Lo ya opo lek gak weruh. Nah, lek gak weruh ya opo lek gak weruh. Kita moro-moro ikut berjamaah, ternyata lo imamnya dadine wedok. Ya. Kalau di sini kan jelas kita nggak mungkin masuk ke berjamahnya muslimat, ya. Ya nggak mungkin diseneni ya, atau fatayat ya nggak mungkin. Tapi bisa jadi kalau sampean pergi kemana gitu ya, nggak tahu moro-moro berjamaah, ternyata imamnya perempuan, ya. Walau bana imamu imro'atun au khunsa wajabatil i'adah. Jadi kalau sampean nggak tahu, taunya setelah sholat di mana loh, kok wedok, tak pikir lanang mang, suaranya kok gede temen, ya. Nah, ternyata perempuan, sampean wajib mengulangi sholatnya. Nggak sah sholat sampean. Seperti halnya sampean nggak tahu kalau imamnya itu bukan orang Islam, kafir ternyata, ya. Atau tidak bisa membaca Fatihah atau rukun-rukun qauli yang lain, sedangkan sampean bisa, maka nggak sah sholatnya, harus mengulang, ya. Atau ternyata orang yang sampean ikuti itu bukan menjadi imam, jadi makmum, ikut kepada orang lain, sampean ikuti, maka sholat sampean harus mengulang, ya. Atau orang yang sampean ikuti, yang jadi imam itu, ternyata tidak membaca Fatihah di dalam sholat jahriyah. Sholat malam, isya, maghrib, isya, subuh, itu sholat jahriyah namanya. Sholat yang sunat dikeraskan suaranya. Sampean sholat berjamaah. Setelah selesai, ternyata tahu imamnya gak mau coba Fatihah, maka sampean harus mengulang, ya. Kalau sholatnya sholat duhur, enggak. Duhur, asar. Sampean ikut pada orang sholat duhur, sholat asar. Sudah sampai selesai, 4 rakaat salam, terus salami, imamnya ngomong, ngapunten nggih, kula wau niku mboten maca Fatihah. Yuk nopo sampean gak wajib mengulang. Karena apa? Kita sulit untuk memprediksi baca Fatihah atau tidak, karena sholatnya sholat yang sebangsa sir, ya, yang sunat dilirihkan, enggak sunat dibangetkan, ya, dan seterusnya, ya. Atau imamnya ada najisnya dohir, ada yang mengatakan najisnya dohir, ya, bukan najis hukmiyah. Ya ono telek yang jene, ya. Ono telek, ya apa? Maka makmumnya harus mengulang sholatnya. Bi khilafi ma law bana dha hadasin walau hadasan akbaro. Ya. Beda kalau imamnya itu punya hadas, walaupun hadas besar, sampean ikut kepada orang sholat, imam lah saya, katakanlah saya, sudah setelah sholat, loh tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya itu lupa tadi itu nggak wudu atau batal sholat saya, atau saya itu belum mandi, katakan junub, sholat subuh imamnya junub, sampean kan nggak ero, ya, lah ya apa?
yang jadi imam ya harus ngerti, nggak usah diumumkan, karena makmumnya tidak wajib mengulang. Lah yang wajib mengulang ya imamnya itu. Ngono diumumno sini dapur ae ya. Ngapunten nggih niku wau kula dereng adus. Wah. Enggak ono apa sampean baleni malih, mboten. Karena apa? Sulit sampean memprediksi imamnya punya hadas atau tidak, dan itu tidak harus dipertanyakan. Mau sampean nanti subuh-subuh imamnya teko sampean papak, sampean pun mari hadus ah. Ya dipentung sampean enggak jadi berjamaah. Sampean ndek wudu ah. Utawa sampean diumumno imamnya saking enggak ngerti nih, enggak ngerti imamnya. Ya. Ada tak imam enggak ngerti itu? Hah? Oh, coba. Iya disuruh ya. Ya. Ternyata imamnya nggak ngerti kalau apa punya hadas itu makmum tidak membatalkan, tidak wajib mengulang. Sampai diumumno, dereng ngapunten nggih niku wau kula dereng wudu utawa wudu kula niku wau batal. Ngapunten kula supe monggo diulang lagi. Sampean nggak wajib mengulang. Karena apa? Untuk memprediksi, meneliti punya hadas atau tidak itu sulit. Oke, itu seperti itu. Ya sampean sudah cukup soal sampean. Yang harus mengulang yang bersangkutan. Begitu loh. Iya, harus bedakan. Jadi yang sulit untuk diprediksi sampean nggak masalah. Tapi kalau yang mudah seperti tadi itu, ternyata imamnya kok perempuan. Loh, harus sampean mengulang. Karena apa? Meneliti imam perempuan atau laki-laki kan bisa loh, ya. Loh, bisa diliti sebelumnya. Kafir atau enggak bisa teliti sebelumnya dan seterusnya tadi itu. Tapi kalau orang imamnya punya hadas sampai sulit untuk memprediksi itu. Imam punya hadas apa enggak, punya wudu apa enggak, dan sampai tidak harus bertanya ke orang lain atau pada yang bersangkutan. Walaupun hadasnya hadas besar, enggak sampai enggak wajib mengulang. Ternyata kok setelah sholat subuh imamnya jadi kalau pengumuman. Ngapunten dari niku wau kula lali dereng adus. Wah, ndudono anu dhewe kuwi. Sampean enggak usah mengulang ya. Karena sampean untuk meneliti imamnya junub atau enggak ya sulit ya. Atau autarikan lin niat atau imamnya tidak niat. Ya. Setelah sholat imamnya ngomong, ya Allah dereng ngapunten saestu ngapunten. Niku wau kula mboten niat supe. Monggo pun dibaleni malih. Aja gelem. Ya. Sampai enggak wajib mengulang, Ya wajib yang itu. Karena apa? Sampean ikut, enggak usah memprediksi niat apa enggak. Sulit wong niat di hati diprediksi ya. Loh itu. Atau imamnya tidak membaca Fatihah tapi di dalam sholat yang sirriyah, dohor sama asar, sampean ikut berjamaah kan nggak bunyi ya, sama-sama nggak bunyi. Ternyata setelah sholat imame ngapunten nggih niku kula mboten baca Fatihah, sing rakaat pertama nggak mboten bisa ngomong sampean sing rakaat sing nopo, sing rakaat pertama lho nopo wong ajeng mboten dawa-dawa ngoten mboten sama wis nggih wan monggo sholat malih. Sampean nggak wajib mengulang. Yang wajib mengulang ya yang bersangkutan yang baca Fatihah tadi itu. Kalau Fatihah tadi itu imamnya tidak membaca Fatihah itu makmum tidak mengulang sholatnya kalau memang sholatnya sholat sirriyah, dohor sama asar. Kalau sholatnya sholat malam, maghrib, isya, subuh, imamnya kok nggak baca Fatihah, sampean tahu setelah salam, imamnya ngomong. Guys, sholat jahriyah itu kan di banget no suarane ya. Lek sampean gak ro imam maca Fatihah apa enggak berarti sampean lambiar mang salate ya. Sampai gak krungu Fatihah imam itu ya kebangetan ya. Atau ya orangnya imamnya punya ada najisnya, najis yang samar ya. Tidak wajib mengulang ya. Apa najis dohir, apa najis samar itu? Najis dohir itu najis ainiyah. Sampean sholat, ikut imam,
ternyata imami ono teleke, ono bendai lah. Itu ainiyah namanya. Maka sampean wajib mengulang sholatnya. Jadi setelah sholat, ngapunten nggih, kula niku wau diuyu anak kula. Kan gak ketok, tapi itu ada bendanya, ainiyah. Ya. Kalau yang hukmiyah, yang dimaksud samar, kecuali kalau najisnya itu najis samar, artinya najisnya najis hukmiyah, maka tidak wajib mengulang makmumnya. Ya. Sudah hukmiyah itu hukumnya saja yang najis, bendanya sudah hilang. Ibarat kotoran ada di lantai, itu sudah dibuang kotorannya, sudah digosok dengan batu bata, ya dibersihkan, itu sudah namanya najis hukmiyah, tinggal hukumnya saja yang najis, bendanya sudah hilang. Loh, ibarat seperti itu. Nah, itu pendapat yang kuat seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan tidak seperti itu. Apa yang dimaksud najis yang jelas, najis yang tidak jelas? Najis yang jelas itu najis yang kelihatan. Jadi pokoknya ketok najis ya berarti kita wajib mengulang. Kalau najisnya imam tidak kelihatan, ya nggak wajib mengulang. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Yang kuat, kalau imamnya ternyata ada najisnya, kalau najisnya itu najis ainiyah, najis yang ada bendanya, benda, rasa, bau, dan sebagainya itu, maka si makmum wajib mengulang karena bisa mendeteksi gitu. Kalau imamnya itu ternyata ada najisnya najis hukmiyah, maka si makmum tidak wajib mengulang karena sulit untuk mendeteksi. Si imamnya harus mengulang. Ya. Ada yang tanyakan? Wala qoriun lan ora sah apa manute wong kang bisa maca wa huwa utai qori iku man wong yuksinu kang bisa sapa wong al-Fatihah ing Fatihah aila yasihu tegese ora sah apa iktidauhu manute qori bi umiyin kelawan wong umi wa huwa utai umi kuman wong yukhillu kang nyacataken apa siman bi harfin kelawan sak huruf au tasdidin utawa tasdid minal Fatihati saking Fatihah. Orang yang bisa baca Fatihah dengan benar tidak boleh berjamaah kepada orang yang Fatihahnya enggak benar. Artinya mengganti-ganti Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dan terusnya ya. Itu kalau kurang fasih. Fasih nggak apa-apa, kurang fasih nggak apa-apa. Nggak berubah ya. Atau mengurangi ya. Iya kana budu wa iya kana stain. Adik wa. Iya kana budu iya kana stain. Itu namanya. Atau diganti kaibdalil hak bil hak. Nah ini menggantikan hak dengan hak. Hak dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh. Iya. Kurang fasih kasih. Loh, fase itu kan nggak sampai mosok bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan dijadikan imam. Ya salah dewe jadikan imam. Iya. Namanya ini ya. Jadi wa huwa may yukhillu bi harfin ay imma bi isqatihi. Jadi orang yang cacat atau mencacatkan Fatihah. Apa mencacatkan Fatihah itu? Ada kalanya dengan mengurangi hurufnya. Ka isqatil wawi. Wawunya digugurkan. Fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mestinya begitu. Kok iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, wawunya hilang. Itu termasuk nggak bisa itu. Nggak boleh diikuti. Terus wa imma bi ibdalihi, ada kalanya mengganti. Contoh nih, ka ibdalil hak, kayak ngenteni hak bil hak kelawan hak. Berarti bismillahirrahmanirrahim diganti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tambah ya. Ya. Wa dzalil alladzina biddal alladzina siratal ladzina siratal ladina.
Itu termasuk tadi itu, nggak boleh diikuti. Banyak ini ya, za dengan mana tadi? Bidal au bizza. Wa ibdalus dot bid wa ibdalud dodidolin bidoi. Dot diganti do. Walau dolin diganti walau zolin gitu ya. Ya. Itu diantaranya seperti itu, yang namanya ummi itu. Apalagi nggak baca Fatihah sama sekali, ya nggak bisa diikuti sudah. Ya. Bisa jadi imam lagi ngono iku ya. Itu. Kadang orang itu ya namanya sifatnya orang ya. Orang kadang di salah satu tempat itu ada yang rebutan menjadi imam di muka, dimukai apa gitu lah ya. Di salah satu tempat termasuk saya ngerti rebutan mundur ya gelem. Boten sampean mau, boten sampean mawon. Sampean sing tuwa, boten paling tuwek-tuwekan nggih. Boten paling tuwek nggih. Winginane lak kula anuaken bener nggih. Sampaikan imam ku sing apa urut-urutannya begini ya. Ojo tua-tua tapi bismillahirrahmanirrahim ya ojo ya. Ya. Yang masih muda bismillahirrahmanirrahim fase ya. Summa asyara atau tasdidnya bismillahirrahmanirrahim hilang tasdidnya. Makanya Fatihah itu harus sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an itu. Pas huruf-hurufnya pas, tasdid-tasdidnya juga pas. Nggak boleh dilewatkan satu saja, nggak boleh. Termasuk tahiyat, at-tahiyatul harus itu. Jangan at-tahiyatul, jangan gitu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut, itu harus itu ya. Pokoknya yang rukun-rukun itu harus tepat ya. Harus tepat ya. Termasuk ya di dalam tarawih itu, hati-hati dalam tarawih itu ya. Tarawih itu super cepat ya. Super cepat. Jadi di luar dari kebiasaan ya. Di luar dari kebiasaan. Malah ada yang sekarang viral itu yang super berapa detik itu tarawih 20 menit. Ada lagi sekarang. Yang dulu 7 menit, sekarang ada lagi yang berapa detik itu. Kelihatannya gini-gini toh. Wis kalau ilmu fikih enggak saya seperti itu ya. Enggak ada wis mungkin gini toh. Ya. Waduh, saking kepingin viral apa ya? Memang ya kepingin viral ya seperti itu ya. Ya, seperti viral yang melakukan sesuatu yang bukan hanya positif, negatif bisa viral. Makanya ada pepatah atau makalah atau apa itu ya. Bul ala Zamzam tu'raf ya. Kencinglah di sumur Zamzam Mekah sana. Kamu akan terkenal, akan viral. Iya. Uyo ke sumur Zamzam kono gitu. Terkenal sak donya sampean. Iya, terkenal sudah sampean ya. Jamaah haji dari Sengon namanya Pak Bakri ya. Viral kan, Sengon Indonesia, Jawa Timur, Pasuruan Jawa Timur ya. Desa Sengon ya. Kerajaan Timur ya. Kencing di atas sumur Zamzam itu rof ya. Viral tapi nggak kena viralnya. Lo kalau bisa viralnya itu viral yang positif. Lah iso masih positif gak usah diviral no gitu loh ya. Karena viral itu bukan menjamin diterimanya oleh Allah ya. Kalau bisa biar ditiru orang ya nggak apa-apa agar diikuti oleh orang ya. Itu. Summa asyara